Halo dulur, jumpa lagi sama Mpu Kayu Brewok. Untuk menyambung video yang kemarin, hari ini akan saya praktekkan cara untuk menggunakan ketam. Nanti alat ini yang akan kita gunakan, ini Stanley Bailey nomor 5. Ini adalah jack plane, berfungsi bisa untuk meratakan, bisa untuk menghaluskan, karena dia universal, nggak terlalu pendek, nggak terlalu panjang. Jika kalian ingin membeli jack plane atau apa, saya sarankan beli yang nomor 5 dulu, karena ini bisa multifungsi. Ini ada beberapa partnya. Ini river cap, ini pisaunya, dan ini kodokan. Kodokan ini bisa kita maju mundurkan, tergantung kita maunya seperti apa. Kalau kita untuk meratakan, kita agak mundurkan, nanti makannya bisa tebel. Tapi kalau kita untuk smoothing, kita majukan full, jadi mulutnya ini lebih, ketemunya nanti lebih kecil. Untuk ini. Yang kedua, kita juga akan praktekkan ini kana. Kana ini adalah handplane dari Jepang. Ini enak, tidak ribet, cuma 2 bagian. Tapi butuh kepresisian untuk mengatur chip breakernya. Karena kalau chip breakernya kurang pas, nanti waktu kita nyerut bisa masuk ke tengah-tengah antara chip breaker dan pisaunya. Dan bahan yang akan kita gunakan adalah ini. Ini adalah kayu cedar. Ini mewakili kayu yang lebih empuk. Naik ke grade berikutnya jati. Ini nanti kita coba serut, kita haluskan. Oke, yang ketiga, sonokeling. Ini kayu keras, lumayan keras banget. Biasa saya gunakan untuk handle pintu atau apa. Kita juga akan coba serut ini. Dan di sini saya juga punya yang biasa, tapi tidak saya gunakan karena saya sudah nyaman menggunakan yang tadi. Jadi ini tidak saya gunakan, kita simpan dulu. Nah, yang pertama, sebelum kita memulai menyerut, satu hal yang paling penting, kita harus menajamkan dulu atau mengasah. Sekarang kita mengasah, siapkan mental, siapkan badan, karena ini penting. Nah, untuk mengasah, saya menggunakan 4 batu asah. Yang pertama ini diamond stone. Ini sudah lama saya gunakan diamond stone. Ini saya gunakan untuk awalan dan juga untuk meratakan batu asah yang lain. Ini ada 2 grade, 1000 sama 400. Yang 1000 saya gunakan awalan, yang 400 saya gunakan untuk meratakan. Yang kedua grade 5000 naik ke 8000. Terakhir ini 12.000. Yuk lanjut. Posisi jarinya kalau untuk mengasah mata pisau, kita pegang tangan kanan seperti ini, tangan kiri kita bagi seperti ini. Ini fungsinya untuk ke sudut yang tangan kiri supaya nggak goyang gini. Jadi
posisi tangannya seperti ini. Pertama kita rasakan dulu sudutnya seberapa. Nah ini kalau sudah ketemu kita jaga segini. Nggak usah terlalu ditekan ya, karena ini diamond stone malah merusak batunya nanti. Kita asah sampai terasa di belakang ini. Kalau kita jentikkan jari kita, ini kayak ada besi yang kemakan. Kalau ini sudah terasa berarti sudah cukup. Karena ini kurang terasa, saya mulai lagi. Nah, di sini sudah mulai terasa. Kalau sudah mulai terasa di sini, baru naik ke tahap selanjutnya. Di sini di grid 1000 saya belum ambil yang ini. Nanti kalau di terakhir yang ini, yang bagian belakang. Kita ratakan dulu menggunakan yang belakang, yang 400, grid 400. Prosesnya sama, kita rasakan dulu sudutnya, baru setelah itu jalan. Kalau sudah terlihat mengkilat, di ujung, ini berarti kita mulai naik lagi ke grid 8000. Sudah mulai terlihat hilang baret-baretnya. Nih, kita sekarang naik ke grid 12.000. Nah, setelah terlihat terpoles kilap dari ujung ke ujung, ini sudah terpoles dari ujung ke ujung ya. Nggak perlu sampai semua bagian, karena yang kita butuhkan hanya dari ujung ke ujung. Baru kita ke tahap selanjutnya, yaitu ke bagian belakang.
Untuk bagian belakang saya menggunakan bantuan dari penggaris siku. Ini ilmunya dari Rob Osman, jenengan bisa lihat video-videonya. Menurut saya kalau seperti ini bisa tajam, nggak usah terlalu lama, sedikit aja. Kemudian kita poles. Sekarang kita coba. Nah, untuk mengetes ketajaman saya menggunakan selembar kertas yang tipis banget. Ini kalau benar-benar tajam dia akan motong tanpa halangan. Kalau sudah oke, kita akan diasah yang kanan. Oke, kita lanjut. Nah, ini sudah saya pasang lagi dan sudah saya setel dalamannya. Kanannya juga. Kita akan pertama coba untuk pasrah, dan di awalan saya menggunakan Stanley jack plane untuk meratakan. Kemudian untuk menghaluskan saya menggunakan kanan. Usahakan kalau menggunakan handplane, tangan juga sama seperti ini supaya menghindari goyang. Ini untuk menjaga. Kita cek
menggunakan penggaris. Apa sudah rata atau gimana? Sudah rata. Sekarang kita masuk menggunakan ini. Nah, untuk hasil serutnya bisa dilihat sangat rata, sangat halus, sangat mengkilat. Sudah tidak perlu digosok. Ini bukan karena tidak rata ya, ini memang kayunya. Kita buktikan. Nih, benar-benar tidak ada sinar yang masuk, benar-benar rata. Sekarang kita lanjutkan menggunakan kayu jati. Ini akan saya serut dua sisi, sisi pertama dan sisi kedua, untuk menunjukkan kita bagaimana mencari sikunya. Seandainya kita nyerut balok ini, kalau balok mau kita pakai purusan atau yang lain harus siku. Saya ajarkan. Nah, setelah permukaan ini rata, ini kita gunakan acuan untuk mencari sudut 45 derajatnya ini, supaya siku. Agak tinggi di sebelah sini, jadi saya lebih menekankan ke sini. Nah, kalau kita memasrah atau menyerut kayu keras ya, seperti jati ini, pakainya agak dimiringkan sedikit, jadi ada sudutnya, jadi kayak gerakan mengiris. Jadi seperti ini, biar mudah. Sekarang kita lihat sikunya. Ini berarti kayunya sudah siku, tidak terlihat ada cahaya masuk sama sekali. Ini, oke. Sekarang setelah kita praktek dengan menggunakan kayu jati,
kita akan praktek menggunakan kayu sonokeling. Ini lebih keras daripada kayu jati. Dan karena stok saya tinggal segini, ya gimana lagi, kita praktek pakai ini. Nah, untuk menentukan arah serat bisa kita raba ya. Kalau gini kasar berarti arah seratnya ke arah sini. Kalau gini halus berarti arah seratnya ke arah sana, kebalikan. Bisa juga kita lihat dari mata, mesti ada rambut-rambutnya yang keluar. Sama juga kalau untuk sonokeling, hasilnya halus banget. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita mau nyerut papan jati Belanda dengan ada matanya, banyak yang tanya ke saya, Om, kalau nyerut serat lurus enak Om, gampang. Sekarang kalau ada matanya gimana Om? Kita lihat, contohnya ini saya gosok ya tadi untuk nunjukin supaya kelihatan kalau ini ada matanya. Kita lihat arah tumbuhnya mata itu kemana, bisa dilihat dari yang pinggir sini. Ini arah tumbuhnya berarti mengarah ke sini, berarti untuk nyerut matanya ini arahnya ke sini. Kalau jenengan arahnya ke sini, ini nanti bisa kayak jiping-jiping gitu. Praktek aja ya langsung. Nah, ini posisi matanya tumbuhnya ke arah sana. Kita coba ya, kita serut ya. Jangan lupa untuk kayu yang ada mata atau kayu yang lebih keras, lebih enak kalau ngambilnya posisinya pasrahnya mirip, jadi kayak gerakan mengiris. Nah, setelah saya ratakan menggunakan jack plane, sekarang coba saya haluskan menggunakan kanas. Nah, ini untuk hasil setelah diserut menggunakan kanas. Halus, rata, matanya tidak jiping-jiping. Oke dulur, itu tadi tipsnya dari saya. Lumayan berkeringat ya. Saya tambahkan satu tips lagi yang penting. Kalau jenengan mau bekerja menggunakan hand tools, jangan lupa makan rawon.
di tenaga kuat. Itu bagi saya itu tips penting kalau mau kerja menggunakan hand tools, karena saya butuh energi yang banyak. Ini berkeringat semua. Jadi itu yang paling penting kalau kita bekerja menggunakan hand plane, baik ini ataupun hand plane biasa. Yang penting cara memegangnya dan mengetahui arah serat, arah tumbuh mata. Seandainya kita menggunakan ini biasanya kalau orang Jawa ada handle-nya ya sih. Ini saya hilangkan karena kalau saya pakai gini itu mesti gini hasilnya. Jadi ke kayunya bergelombang. Ini saya lepas, saya gunakan sama seperti kalau kita pakai kana atau handling Jepang. Jadi saya pakainya gini, saya tarik gini. Itu lebih enak, lebih nggak goyang. Silakan dicoba. Jangan lupa, saya minta tolong sekali lagi, jangan lupa subscribe, like, dan share supaya saya semangat. Capek keringetan kayak gini nih supaya lebih semangat saya untuk bikin video lagi. Oke dulur, terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya menggunakan Tata.